Bila Anda datang ke Cirebon, jangan lupa untuk berkunjung ke Goa Sunyaragi. Ini merupakan salah satu tujuan wisata yang sangat-sangat menarik, sangat unik dan juga syarat dengan sejarah. Persisnya, Taman Air Goa Sunyaragi ini berusia 500 tahun, didirikan pada saat itu oleh Sultan Kasepuhan Cirebon dan digunakan oleh Sultan dan keluarganya untuk berekreasi, untuk bermeditasi, merenungkan karena di sini juga banyak gua-guanya. Dan lebih unik lagi dibangun dengan menggunakan batu karang. Batu karang yang berasal dari dasar laut pantai selatan, bukan dari pantai utara. Nah, Insight with Desi Anwar kali ini datang langsung untuk melihat tapi juga untuk belajar ya lebih mendalam lagi mengenai sejarah di kawasan Cirebon ini dan juga makna dari Goa Sunyaragi ini dalam sejarah Indonesia. Di jantung kota Cirebon, Jawa Barat, berdiri sebuah kompleks batu yang menyimpan jejak perenungan para sultan berabad-abad silam. Goa Sunyaragi yang dibangun pada awal abad ke-18 sebagai Taman Sari Kesultanan Cirebon bukan sekedar ruang rekreasi bangsawan, melainkan tempat kontemplasi spiritual dan latihan batin. Nama Sunyaragi yang berarti sunyi dan raga menggambarkan fungsinya sebagai ruang pengasingan diri, tempat manusia menundukkan jasad untuk menajamkan jiwa. Keistimewaannya terletak pada arsitektur yang langka, mencerminkan Cirebon sebagai simpul peradaban dan ruang perjumpaan budaya Nusantara. Di tengah meningkatnya minat publik terhadap wisata sejarah, Goa Sunyaragi Cirebon menjadi salah satu contoh bagaimana warisan budaya masa lalu kembali menemukan relevansinya. Data menunjukkan dalam 5 hari libur lebaran tahun 2024, lebih dari 2.300 wisatawan mengunjungi situs bersejarah ini. Angka kunjungan juga melonjak hingga 20% pada berbagai libur nasional yang menandakan ketertarikan masyarakat yang kian besar terhadap wisata berbasis sejarah dan budaya. Warisan budaya tidak hanya berbicara tentang masa lalu, tapi juga tentang bagaimana kita memaknainya hari ini. Goa Sunyaragi mengingatkan kita bahwa di balik keindahan arsitekturnya tersimpan nilai kontemplasi, kebijaksanaan, dan perjumpaan berbagai budaya yang membentuk identitas Cirebon. Menjaga situs seperti ini bukan sekedar melestarikan bangunan lama, tetapi merawat ingatan kolektif sebuah bangsa. Halo Pak Haidir. Halo Mbak Desi. Apa kabar? Ini kita sekarang baik. sedang berada di Taman Air Goa Goa Sunyaragi Cirebon dan saya sudah didampingi oleh Wakil Direktur Badan Pengelola Taman Air Goa Sunyaragi Cirebon. Dan ini terus terang Pak Haidir pertama kali saya melihat goa ini dan cukup merinding karena dari segi aspeknya saja luar biasa, sangat-sangat unik ya. Nah, mungkin bisa ceritakan sedikit ya mengenai bukan saja sejarah tapi bentuknya dan kalau kita lihat ini kan batu karang ya semuanya ya. Karang. Selamat datang di Goa Sunyaragi, Mbak Desi dan teman-teman dari CNN. Taman Air Goa Sunyaragi ini dibangun pertama kali tahun 1596. 530 tahun yang lalu. Sekarang 2026 nih. Oleh Pangeran Kararangen atau Pangeran Muhammad Arifin. Beliau ini cicit dari Sunan Gunung Jati. Dan beliau juga menjadi Sultan penerus Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati itu usianya wafat pada usia 120 tahun. 120 tahun. Ya, sehingga ketika beliau wafat, penerusnya bukan putranya sudah lama wafat. Ya. Bukan juga cucunya juga sudah wafat, akhirnya ke cicitnya. Nah, cicitnya ini Pangeran Muhammad Arifin atau Pangeran Mas membangun ini sebetulnya tempat healing nih. Tempat healing Untuk keluarga keraton. Bayangkan Cirebon di tahun 1500-an itu ini masih hutan belantara. Dan bangunan Goa Sunyaragi ini di belakangnya, ini depannya itu belakang ya.
itu depan. Di belakangnya itu ada danau yang luas. Danau yang luas, konon katanya air danaunya itu adalah pertemuan dari air gunung dan air laut. Cirebon ini kan wilayah yang punya gunung, Gunung Ciremai, dan punya laut, Laut Jawa. Jadi di sini ada danau, dinamakan Segara Amparan Jati namanya, menurut naskah ya. Nah, beliau membangun seperti ini 500 tahunan yang lalu, kemudian diteruskan oleh keturunannya. Di tahun 1703 Masehi itu dibangun bagian tengah ya. Ada bagian tengah, dan yang terakhir, yang paling belakang itu dibangun oleh Sultan Sepuh ke-5, Sultan Matangaji, itu di tahun 1788. Jadi total wilayahnya ada berapa hektar, Eh, Pak Haidir? Total Gua Sunyaragi ini sekitar 10 hektar lebih lah 10 untuk hektar. situsnya ya. Karena di sebelah sana juga masih ada lahannya. Yang sekarang yang dulunya danau, sekarang kan sudah jadi jalan, sudah jadi ada pembangkit Wah, listrik di situ, jadi kalau kita ada harus, kampus juga. Kita harus membayangkan kalau Ya. dulu ini danau luas Danau dan di kemudian pinggir ada hutan. di pinggir hutan dan Ya. ada gunungnya tapi ada Ya, pesisirnya. Betul, betul. Dan ini untuk healing. Untuk healing. Jadi di sini Untuk meditasi, untuk ada kontemplasi, berenung. meditasi. Ya seperti itulah. Makanya dinamakan Sunyaragi ya. Ada sunyinya Ya, di situ. Jadi mendapatkan sesuatu dari kesunyian ya. Ragi itu raga ya. Jadi kita melepaskan dulu sejenak dari urusan-urusan lahiriah ya. Perlu ini para mengolah batin. sultan untuk Ya, merenung nampaknya ya. seperti itu. Karena ini mungkin Ya, beban tanggung ya, jawabnya itu betul. banyak sekali ya. Tidak hanya itu, juga tempat rekreasi bagi keluarganya. Mungkin putra-putrinya main perahu di danau kan. Ya seperti itulah, dulu kan belum ada mall. Tapi ini hanya khusus untuk sultan Untuk dan keluarga, keluarganya. untuk sultan dan Orang keluarganya. umum tidak boleh Ya, masuk ke sini ya untuk saat itu menikmati. memang Saat seperti belum. itu ya. Tapi kalau sekarang ini saya lihat banyak anak-anak juga di sekarang sini ini dinikmati menjadi oleh semuanya. jadi tujuan wisata. Jadi salah satu destinasi betul. wisata kalau kita ke Cirebon itu mengunjungi taman air Gua Sunyaragi. Goa Sunyaragi. Sunyaragi dan Ya. ini punya cerita yang cukup panjang. Mungkin sambil jalan ya. Ya boleh, boleh. Sambil boleh, kita boleh. lihat-lihat. Boleh. Nah, Bisa ke sini ya? Bisa. Kita nggak usah lewat air. Oh, ini yang punya di sini Pak Haidir. Tapi kalau kembali ke sejarahnya, jadi terakhir itu kapan selesai dibangun atau setelah abad ke-18 tadi masih terus ada? Masih belum selesai. Masih panjang nih di zaman ceritanya. kolonial ada bangunan yang baru, nanti kita lihat ya. Di situ namanya bangunan pesanggerahan. Itu juga tempat peristirahatan, tapi pemerintah kolonial ya. Jadi orang-orang Belanda yang sering beristirahat di situ. Oh, jadi mereka makanya boleh? bangunannya bangunan Belanda. Kan kita waktu itu dikuasai Iya. Belanda. Tapi mereka boleh masuk ke gua ini atau Ya, mereka juga? ya jelas kita dalam penguasaan mereka, Mbak. Jadi mereka mungkin Ya, pakai ini betul, juga buat meditasi betul. juga ya mungkin. Kemudian di zaman Orde Baru berikutnya ya, di zaman Pak Harto tahun 80-an itu dibangun pagelaran ya. Jadi ada semacam panggung budaya itu dibangun oleh Yayasan Gua Sunyaragi, Yayasan Sunyaragi yang dipimpin oleh Pak Ismail Saleh, Menteri Kehakiman kita waktu itu. Kebetulan beliau juga ada kaitan emosional dengan Cirebon. Beliau membangun maksudnya untuk meramaikan supaya Gua Sunyaragi ini lebih dikenal oleh masyarakat. Beliau bikin panggung, tempat ruang ekspresi untuk para seniman Cirebon, para pegiat seni dan sebagainya. Ini Pak Haidir ini kan ingat waktu kecil ke Ingat. sini. Ini Oh, airnya ya. bagaimana? Apakah Sudah surut. Sudah surut? Sudah lama dan surut. Danau itu kira-kira Apalagi danaunya juga sudah lama tidak ada. hilangnya kapan? Ya, saya sih memperkirakan di masa-masa kolonial itu sudah tidak ada danau lagi. Karena pembangunan atau Kenapa? atau Karena kering. mungkin karena kering dan mulai ada pemukiman di sekitarnya. Nah, jadi Gua Sunyaragi ini mulai hidup ya sebagai tempat wisata itu kira-kira tahun 2000-an dan lebih hidup lagi setelah ada jalan tol Cipali. Jadi makanya sekarang Iya, jadi tujuan, jadi tujuan wisata. Tapi Pak Kita Haidir terus ini ke sana sambil ya, lihat, oke? tapi saya mau ini sangat kelihatan sekali Kita kesini ya. keunikannya. Mungkin kita bicara mengenai batu karang ini. Iya. Ya. Di sini Kira-kira konsep
dari bentuknya ini dan ada guanya, Ya. ada berapa untuk apa? Ya, jadi ini Gua Sunyaragi ini gua buatan ya, bukan gua alam, disusun dari batu-batu karang. Yang batu karang ini menurut teman-teman para peneliti ini nampaknya berasal dari Laut Selatan. Laut Selatan. Laut Selatan Jawa. Jauh dong. Iya. Kenapa? Karena memang di laut Kita di pantai utara. kita di pantai utara tidak ada karang sama sekali. Iya, karena itu laut Iya, lepas ya karena di situ. pantai utara itu lautnya laut dangkal, bukan samudra ya. Justru batu-batu karang ini ada di Laut Selatan. Ya bisa dibayangkan bagaimana effort yang sangat luar biasa untuk membangun taman air ini karena menggunakan batu-batu karang dari Laut Tapi Selatan. kenapa ya kira-kira harus Saya pikir pakai sih karang, maksudnya? karena ini untuk dimiliki oleh kerajaan harus sesuatu yang berbeda dong. Yang unik. Yang unik, yang berbeda, yang sulit dicari. Yang ada Iya, effortnya. iya, Begitu. Itu ide iya. siapa kira-kira? Ide Sultan. Ya tentunya yang Sendiri. membangun ya, yang membangun adalah Panembahan Pakungwati atau Pangeran Muhammad Arifin atau Pangeran Kararangan. Beliau yang pertama kali. Nah, kira-kira berapa lama untuk membangun dan menyusun? Ini ada desainnya nggak ya yang diketahui secara? Sayangnya Ada catatannya nggak? Sayangnya sampai saat ini umumnya kita dalam mempelajari sejarah bukan di Cirebon saja, tapi Indonesia Nusantara umumnya kita tuh sangat minim literatur. Ya. Karena dari rangkaian sejarah yang kita lewati ini ada berceceran berkas-berkas naskah-naskah, ada yang di Belanda, ada yang dibawa oleh peneliti ke luar negeri. Ya. Selain di wilayah kita juga, ya kita sama-sama tahu kita itu sering berkonflik. Nah, salah satu akibat dari konflik itu adalah tercerai-berainya sumber-sumber primer bagi sejarah. Ya sehingga misalnya tadi Mbak Desi nanya ada desainnya enggak? Pastilah ada desainnya, tapi sampai hari ini belum kita temukan. Gitu. Jadi ini memang sangat unik ya dari bentuknya dan bisa Ya. dibayangkan membawanya saja pada abad ke-15 itu seperti Entah lewat mana apa, gitu. dan Kalau sekarang kan banyak jalan dan jalannya. siapa ini mungkin apa ya? Ya tentu ada pekerjaannya, timnya, ada timnya. Beliau pasti membentuk tim lah. Tapi kan berarti harus ada yang menyelam juga Iya, kan, mengambilnya. Jelas. Ini tidak, saya nggak bisa bayangkan ya pada saat itu karena koralnya ini, karangnya kan jumlahnya kan cukup banyak ya, dan ini diambil dari Betul. dasar Ya. laut di Kalau kita melihat pantai selatan. puncak kejayaan dari kerajaan Cirebon ini kan pada masa Sunan Gunung Jati. Ya. Pada masa itu kerajaan Cirebon meliputi hampir separuh Pulau Jawa. Dengan siar Islamnya itu ya, hampir separuh Pulau Jawa. Artinya pantai utara, pantai selatan semua masih dalam kekuasaan beliau. Ya. Jadi sangat memungkinkan beliau memerintahkan misalnya yang di Ciamis atau di sana yang pantai selatan. Tapi kalau gitu. alatnya itu kira-kira itu, digunakan ya, untuk mengambil, betul. dan itu ada bayangan Ya. nggak Pak Haidir sebagai Bagaimana seorang yang- mengangkutnya ya, saya kira ini harus sulit. ini ya. kita harus Yang pasti itu berimajinasi. effort yang luar biasa. Iya, tapi nanti kita sambung lagi. Boleh. Ya, karena saya lihat di sini anak-anak ini jadi tempat ini selfie spot juga. Ya. Ini jadi tujuan untuk selfie. Ada yang pre-wedding juga, ada yang setelah wisuda karena untuk kenang-kenangan foto juga di sini. Dan Ya, asik sekali selalu kalau ada. pakai ini, Ya, pakai pakaian adat ya. pakaian adat. Tapi ngomong-ngomong Pak Haidir, Ya. kita ada berapa gua di sini sebenarnya? Mungkin Banyak. sambil kita kembali ya. Ya. Sehingga beliau dikejar-kejar oleh Belanda, salah satu tempat persembunyiannya di sini. Dan ini juga pernah dibombardir, ya, ditembaki atau dibom atau apalah. Sehingga sebagian rusak, yang bagian belakangnya itu ada yang runtuh. Gitu. Nah ini juga salah satu sejarah yang melintasi kawasan ini.
Ya, kita berada di Taman Air Gua Sunyaragi Cirebon. Saya ditemani oleh Wakil Direktur Badan Pengelola ya Taman kawasan Air Gua ini, Sunyaragi, Taman ya. Air ini. Dan kita tadi bercerita sedikit mengenai sejarah. Ini sangat unik. Ini dibuat itu dari karang yang Betul, kita tidak habis pikir bagaimana mereka mengambilnya dari laut dan kemudian membawanya. Ini kan kita di pantai utara ya Iya, sebenarnya. Nah, katanya Pak Haidir tadi ini untuk healing, jadi di Iya. sini untuk merenung, ya bertapa, Kontemplasi, mungkin iya. kontemplasi Iya. oleh Sultan dan juga kawasan ini khusus untuk keluarga Sultan. Iya. Jadi ini sangat-sangat unik, Iya. sangat spesial. Iya. Banyak guanya saya lihat, mungkin Iya, sambil banyak. jalan. Banyak, Ada masing-masing berapa? ada namanya. Masing-masing ada Iya, nama. ada Di total ada berapa gua? 12 yang tertera di depan sana, ada 12 nama itu. Itu masing-masing ada fungsinya. Seperti gua pengawal itu di depan, itu tempat pengawal-pengawal kan. Oh, pengawal iya, juga harus ada merenungkan ada pas kehidupan. pampresnya kan. Mereka juga berjaga di situ. Mereka juga harus healing. Iya, gitu. Kemudian apa Terus lagi? ada gua ini sebelah kita ini gua Padang Ati namanya. Ini Guanya gelap tapi namanya Padang Ati. Jadi bagaimana dalam kegelapan kita justru menemukan cahaya. Kita enlightenment gitu. Enlightening ya. Gitu seperti itu. Kemudian ada gua Peteng di situ. Yang paling besar yang ini ya. Ya, Gua Peteng apa ini kekhasan? gua Peteng itu gelap banget. Itu yang paling gelap di antara gua-gua yang lain ya. Ya mungkin saja untuk bertapa atau ya semacam itulah ya. Karena masing-masing ada fungsinya. Bahkan ada gua Keputren untuk khusus untuk wanita yang di sebelah sini ini nih. Ini nggak yang kelihatan jendelanya. Ada gua Panembahan untuk pria. Oke. Jadi kalau kita ini 12 gua itu totalnya atau lebih dari 12? Semuanya ada 12. 12 dan Ya. masing-masing punya namanya, Ya, punya peruntukannya. ada fungsinya masing-masing. Ada fungsinya. Iya. Oke. Kalau Ya. kira-kira gua yang paling diminati atau digunakan oleh sang sultannya itu sendiri yang Semua. mana? Oh, semua. Ya iya dong. Kalau para putri mungkin kan beda. Kepengennya di sini, di sini. Untuk para putra-putranya mungkin beda lagi seleranya. Ya Jadi, seperti itulah. Saya lihat ya tadi sempat masuk ke dalam, ini lumayan cukup Iya. chill ya. Ya, ini. ya, ya. Jadi apa? Mereka ketika masuk itu duduk ya, bertapa gitu. Ya atau nampaknya berenung. kalau ngelihat space-nya yang hanya seukuran 2 orang, 3 orang, itu kelihatannya Sempit untuk ya? untuk meditasi. Meditasi ya. Untuk meditasi, untuk kalau bahasa agamanya mungkin itikaf ya. Tapi ya karena gua ini juga arahnya sudah kiblat. Jadi untuk sholat apa juga sudah jelas arahnya kan. Seberapa sering kira-kira gua ini digunakan ya menurut Pak Haidir? Kalau kita membayangkan mungkin kan banyak sekali tugas sih sebagai penguasa, tapi Tugas-tugas juga kenegaraan, harus, ya. istilahnya banyak mengayom masyarakat, hadir. Nah, tapi kapan nih kira-kira? Sejauh ini digunakan? sih tidak ada catatan Nggak ada yang catatan. detail ya mengenai kapan digunakan, seberapa sering atau frekuensinya. Belum ada. Tapi ada nggak catatan mengenai kehadiran atau eksistensi taman air ini? Ya hanya bersifat umum bahwa yang suka berkunjung ke sini tuh biasanya keluarga sultan, keluarga kerajaan, seperti itu. Jadi ada itu Iya. buktinya sehingga kita memang tahu Ya, ya ini nah khusus. bahkan ada yang punya nilai perjuangan juga. Ketika Sultan Matangaji, ya Sultan Sepuh kelima membangun bagian terakhir. Ini bagian terakhir nih. Ini gua Arga-Jumut, itu dibangun oleh beliau. Arga Jumut itu, Namanya Gua Arga-Jumut. itu artinya apa? Ada artinya. Ada. Arga itu artinya kejayaan. Ya. Jadi beliau itu satu-satunya sultan yang secara terang-terangan menentang pemerintah kolonial. Oh, oke. Dan ini berakhir tragis. Beliau meninggal dibunuh oleh pasukan kolonial. Nah, gua ini jadi tempat persembunyian beliau Di sini. di sini. Tahun berapa persisnya? Tahunnya mungkin 18 Sekian gitu. 1890-an lah atau sampai awal abad ke-20 ya, Sultan kelima itu. Itu pas lagi kuat-kuatnya pemerintah kolonial waktu itu di Cirebon sudah ada residen Belanda ya.
Sehingga beliau dikejar-kejar oleh Belanda, salah satu tempat persembunyiannya di sini. Dan ini juga pernah dibombardir, ya, ditembaki atau dibom atau apalah. Sehingga sebagian rusak, yang bagian belakangnya itu ada yang runtuh gitu. Nah ini juga salah satu sejarah yang melintasi kawasan ini. Ya. Bersembunyi di sini tapi tidak ketemu di sini kan? Iya, Itu karena meninggalnya di mana? Meninggalnya di tempat lain. Di tempat lain. Di tempat lain. Jadi beliau bersembunyi di sini, ketahuan oleh Belanda, pindah lagi, ada daerah namanya Melangse ya. Di situ juga ada gua-gua kecil lah gitu. Itu juga tempat persembunyian beliau sampai terakhir di Desa Matangaji. Makanya beliau juga populer dengan sebutan Sultan Matangaji. Nah, tapi meninggalnya beliau menurut beberapa catatan itu justru di keraton. Di keraton, beliau sedang berada di keraton dan ada salah satu pengkhianat, buat kita pengkhianat ya, tapi buat Belanda itu ya dia yang berhasil kan menghabisi beliau. Gitu. Itu bahkan sampai ke zaman agresi Belanda ya. Karena memang kawasan ini masih belum banyak rumah. Salah satu hero itu ya. juga tempat persembunyian para gerilyawan kita. Ya. Ada 2 orang yang dieksekusi oleh Belanda di depan sana ada lapangan, itu di depan keluarganya. Karena tempat tinggalnya di sini di kampung Sunyaragi. Luar biasa, ini salah satu hero. Iya. Tapi saya lihat juga yang ini kan salah satu yang terakhir kan ya. Arga Jumut. Ini Jadi kan modelnya karangnya modelnya itu beda. lebih sedikit ya. Karangnya lebih sedikit. Dari Justru bata. ada bentuk-bentuk, itu namanya bentuk wadasan yang kita juga bisa menemukan motif seperti itu di baju batik. Di batik juga suka ada tuh. Motifnya seperti itu, seperti mega mendung. Nah, itu sebutannya motif wadasan ya. Dipindahkan menjadi motif batik seperti itu. Iya. Ini Arga Dan Jumut. saya lihat juga ini ikat kepalanya juga ini Oh, iya. batik. Ya, Batik khusus Cirebon ini ya. juga dari Trusmi. Trusmi. Ya. Ini batik Trusmi. Saya sengaja mengenalkan ini supaya lebih dikenal lagi. Ya. Di Cirebon ini ada sekitar 15 atau 17 gaya ikat ya, gaya cara mengikat kepala. Dan itu semuanya unik ya. Bisa jadi. Iya. Kita sambil ini udah mulai, ini cuacanya Udah mulai redap. bagus. Enggak. Bagus nih, panas Bagus ya di ya. sini. Nah, ini kan taman airnya Iya. Ini kan ini di bawah air iya, semua nih. Makanya kalau Dulunya, kita dulunya. sekarang Sekarang kering udah ya. nggak ada. Tapi kalau dulu Pak Haidir ini digunakan nggak misalnya untuk mandi dan lain sebagainya? Atau Enggak. hanya untuk dekorasi? Karena ini kawasan ini masyarakat mengenalnya sebagai kawasan yang tidak bisa sembarangan dimasuki oleh masyarakat, maka masyarakat juga nggak berani. Ini kan punya raja, punya sultan. Iya, tapi gitu. sultannya kira-kira atau enggak. putri-putrinya Enggak juga. tidak menggunakannya. Nampaknya sih enggak. untuk Ya tidak mandi-mandi. tidak ada cerita seperti Tidak ada itulah. cerita. Jadi dekorasi. Kita sambil balik ya. Iya. Kemudian mulailah datang orang asing ya. Orang Portugis menyebutnya Sarabon dalam naskah tulisan-tulisan Portugis. Orang Belanda menuliskannya Cheribon ya, dengan CH Cheribon, sehingga ketika pemerintah kolonial terbentuk di sini dibentuklah residensi Cheribon. Kembali bersama Insight with Desi Anwar dari Taman Air Goa Sunyaragi Cirebon. Saya ditemani oleh Wakil Direktur Badan Pengelola dari situs ini yang luar biasa. Tadi kita sudah melihat ya keunikan taman air ini yang dibangun sejak abad ke-15 ya, dan kita lihat ini dibangunnya dari batu karang, yang dibawa dari pantai selatan. Ya, ini jadi ada kekhasannya sendiri, keunikannya. Kita hanya bisa berimajinasi bagaimana mereka membawanya batu karang sampai ke pantai utara ini. Lebih dari 200 km. Lebih dari 200 km ini di mana sebenarnya orang membayangkan mereka menyelam, mengambilnya saja sudah sulit. Saya ditemani oleh Pak Haidir Susila Ningrat. Ya. Nah, ini ada ningrat-ningratnya nih namanya. Mungkin
Bisa cerita sedikit Pak Haidir, latar belakang kok bisa tahu begitu banyak mengenai sejarah di sini? Ya. Saya lahir di Cirebon, kebetulan ibu saya masih famili Keraton Kasepuhan. Dan ayah saya juga masih famili Keraton Kanoman. Di Cirebon ada 2 keraton besar, Kanoman dan Kesepuhan. Sehingga saya dari kecil sudah berada di lingkungan keraton. Dan di sekolah, di tempat kuliah, di dalam pergaulan sehari-hari, suka ada orang yang tanya ke saya tentang segala hal yang berkaitan dengan keraton, yang berkaitan dengan budaya, sejarah. Saya kalau nggak bisa jawab malu dong. Akhirnya saya mulai belajar sedikit-sedikit. Ternyata di situ saya banyak menemukan hal yang wow, kok begini, wah. Saya semakin tertarik. Jadi passionnya itu. Passionnya akhirnya ke budaya, ya. Bukan hanya sejarah, tapi budaya Cirebon juga sangat beragam. Bagaimana mulai dari seni tari, seni musik, sampai ke kuliner. Kuliner Cirebon tuh, orang datang ke Cirebon cuma untuk kuliner aja. Katanya punya tes yang berbeda lah. Iya. Nah ini adalah sesuatu yang kekayaan yang semestinya kita jaga, kita rawat ya di Cirebon ini. Selain untuk identitas kita juga untuk kesejahteraan masyarakat. Iya, dan saya juga sempat ketemu kemarin dengan Pangeran Raja. Pangeran Raja ya. Dan di ini Keraton Kasepuhannya, dan ini yang unik menurut saya adalah ini perbauran dari begitu banyak sekali ragam budaya. Ada Arab, ada Tionghoa, ada tentu saja Jawa. Semuanya ada 9. Ada 9. Coba mungkin bisa ceritakan karena di sini salah satu tempat di mana Laksamana Cheng Ho berkali-kali dia melakukan pelayaran selalu lewat Jawa. Akhirnya juga ada inilah legacy dari keturunan Tionghoa di Jawa. Sebelum Cirebon itu terbentuk, kita sudah dikunjungi oleh ekspedisi Cheng Ho. Ketika Cheng Ho mendarat pertama kali di pantai Cirebon, di pelabuhan Muara Jati, itu tahun 1415. Cirebon belum terbentuk. Cirebon mulai terbentuk pedukuhan kecil itu di tahun 1445, 30 tahun kemudian. Jadi keberadaan etnis atau bangsa lain buat orang Cirebon sudah bukan sesuatu yang aneh lagi. Mereka sudah terbiasa dengan berbagai etnis hidup dalam satu kawasan ya. Konon ketika Cirebon ini terbentuk ada 9 etnis. Ada Jawa, Sunda, ada Bugis, ada Melayu, ada Cina, ada Arab, semuanya ada 9 lah pokoknya. Ya, ada India juga. Nah sehingga ketika mereka mulai pedukuhan kecil, konon katanya menurut naskah tuh penduduknya hanya 368 orang, tapi dari 9 etnis. Sehingga mereka bersepakat untuk menamakan kampungnya itu dengan nama Caruban. Caruban itu artinya campuran. Campuran. Jadi Cirebon, Caruban, campuran. Dari Caruban kemudian di naskah-naskah sudah menjadi kerajaan namanya Caruban Nagari ya. Itu di naskah itu tulisannya seperti itu. Kemudian mulailah datang orang asing ya. Orang Portugis menyebutnya Sarabon dalam naskah tulisan-tulisan Portugis. Orang Belanda menuliskannya Cheribon ya dengan CH Cheribon, sehingga ketika pemerintah kolonial terbentuk di sini dibentuklah residensi Cheribon, Haminte Kota Praja Cheribon, kemudian Rehen Cheribon kabupaten ya. Itu mulai Cheribon. Bahkan di naskah Cina disebutkan Cheliwen ya. Seperti yang dicatat oleh sekretarisnya Cheng Ho itu menyebutkan tempat ini namanya Cheliwen. Ya, mirip-mirip lah. Iya. Jadi Cirebonnya persisnya kapan? Mulai terbentuk 1445. Ya, kata Cirebon akhirnya kita mengadopsi nama Cirebon. Setelah berakhir masa kolonial Belanda, ya, kemudian kita dijajah oleh Jepang. Ya. Nah, mulai itu istilah-istilah yang berbau Belanda dihilangkan. Akhirnya menemukan Cirebon. Cirebon tentunya mulai resmi digunakan ketika pemerintah RI berdiri dan
Kemintang Cirebon beralih menjadi Kota Praja Cirebon. Nah, Cirebon itu udah. Iya, ada 9 etnis ya di 9 sini. etnis, Ini termasuk Eropa juga kan? Ya, Ada termasuk Eropa. luar biasa Karena ya. mereka stay dan berketurunan di sini. Dan ini ada termasuk- pengaruhnya tadi dari bukan saja dari arsitekturnya, tapi Ya. dari kuisinnya, Ya, masakannya. seperti masakan Palgentong itu konon katanya dari racikan bumbu-bumbunya lebih berorientasi ke India gitu. Atau misalnya batik ya. Batik Cirebon itu kan sangat bervariasi ya. Sampai ada batik pecinan. Batik pecinan tuh yang dipakai oleh encim-encim ya. Mereka punya motif sendiri yang lebih biasanya warnanya lebih berani gitu. Luar biasa kaya ya. Iya, jadinya. jadi Peradabannya sangat yang ada di sini, beraneka. termasuk juga budaya Islam dan agama Islam Oh, itu tentu sendiri, saja. Ya. yang Ya. Cheng Ho, Ya. konon Laksamana Ya. Cheng Ho ini kan Ya. seorang Muslim Muslim, juga kan, Muslim, dan dia betul. dengan membawa begitu banyak Ya. inilah bukan Ya. pasukan tapi Bukan. Kunjungan kun- budaya itu. kunjungan Budaya, budaya, betul. jadi sangat damai Ya. kunjungannya, pasti diterima dengan sangat baik Sangat. kalau begitu ya. Bahkan dari Laksamana Cheng Ho itu meninggalkan beberapa cenderamata yang sampai hari ini masih terpelihara. Ada guci-guci dari Tiongkok, ada berbagai macam lah. Bahkan beliau juga menyumbangkan pembangunan mercusuar di Pelabuhan Muara Jati. Sayangnya sudah tidak ada, tinggal puing-puing aja. Ya. Tapi ada catatannya. Ada catatannya dan ada puing-puingnya. Jadi beliau menyumbangkan itu, membuat mercusuar. Kenapa beliau singgah di pantai Cirebon dan juga kapal-kapal asing lainnya? Karena di pantai Cirebon itu nampak jelas Gunung Ciremai. Gunung Ciremai ini kelihatan dari pantai Cirebon. Sehingga kapal-kapal yang lintas benua ya melihatnya sebagai sumber air. Mereka mampir untuk mengambil air, kebutuhan air bersih untuk perjalanan selanjutnya. Dan ternyata ada danau yang tadi Ya, sekarang sudah betul. hilang Di itu. sini juga sudah ada danau sudah tadi ya. jadi sudah hilang, Iya. sudah kering, sudah Iya. jadi jalan gitu. Nenek moyang kita, leluhur kita bisa bikin ini, bisa bikin itu, bisa menghasilkan karya yang bisa dinikmati sekian abad kemudian oleh kita. Ya. Terpikir nggak oleh kita bikin apa yang bisa dinikmati oleh generasi 200 tahun yang akan datang. Jadi pengaruh Tionghoa ini di tanah Jawa ini dan bahkan sampai Cheng Ho kan berlayar sampai ke Palembang sepanjang, juga, dari sepanjang mulai pantai utara Sumatera sampai Jawa, sampai Tuban, Gresik, Tuban. Jadi masyarakat Cirebon sudah terbiasa dengan perayaan-perayaan etnis Tionghoa. Mulai Imlek, ada Cengbeng, ada Cap Gomeh ya. Ya seperti itu bukan sesuatu yang dan asing. juga konon istri Sunan Gunung Jati kan Betul. princess ini, putri Salah satu Ong istri Tien beliau, Nyo. Ong Tien Nyo, betul. Itu juga dari Tiongkok. Nah itu juga mungkin bisa cerita sedikit ya mengenai signifikansi dari pengaruh Tionghoa Iya. ini, khususnya juga dalam pengajaran syiar Islam Iya. itu sendiri, karena Iya, katanya betul. di sini kan pusat sinkretisme ya. Iya. Berbeda dengan mungkin di tempat-tempat lain ada penjajahan, tapi di sini Islam itu masuk dengan cara-cara Ya, yang jauh dengan lebih pendekatan organik. dengan Ya. pendekatan budaya, Budaya, karena sehingga ya tidak ada tidak ada paksaan, konflik yang berarti. tidak ada konflik. Ya. Coba mungkin bisa cerita Pak. Iya, jadi keberadaan Putri Ong Tien Nyo ya sering menjadi diskusi sejarah ya. Kenapa Sunan Gunung Jati sampai ke sana? Kami para pegiat pelestarian pusaka semata-mata memandang itu sebagai termasuk strategi politis beliau ya. Karena beliau punya misi besar untuk syiar Islam, melihat ada keanekaragaman budaya, sehingga beliau juga tidak memakai, tidak memakai simbol-simbol Arab ya dalam syiar Islam. Beliau membuat masjid. Coba kalau sekarang kita bikin masjid pasti namanya nama Arab. Al-Karomah, Al-Hikmah, apa. Beliau bikin masjid namanya Masjid Sang Cipta Rasa. Ya.
Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Sampai hari ini namanya seperti itu. Ya. Termasuk juga dalam memberikan pengajaran tentang syariat Islam. Sampai hari ini kita mengenal bahwa Ramadan itu bulan puasa. Puasa itu bukan bahasa Arab, Mbak Desi. Puasa itu bahasa kita. Walaupun kita tahu bahasa Arabnya saum, tapi puasa yang dipakai. Ya. Kalau orang baik dapat pahala, pahala itu bukan bahasa Arab. Ya. Bahkan kita tidak tahu bahasa Arabnya apa. Itu adalah strategi para wali ya, yang dalam 50 tahun, hanya 50 tahun saja mereka bisa menyebarkan Islam ke Nusantara. Dan dulu kan daerah ini kan Hindu-Buddha ya. Jadi Padahal sejak abad ke-8 Islam sudah masuk. Tapi sulit sekali untuk berkembang. Kenapa? Karena masyarakat kita sudah berbudaya tinggi. Ya, pelajaran tata krama, moral, pelajaran tentang bagaimana memelihara alam itu sudah ada. Ya. Yang sekarang sering dipopulerkan oleh Pak Gubernur KDM. Ya. Itu memang bangsa kita sudah seperti itu peradabannya. Sehingga menerima ajaran asing buat mereka itu sesuatu yang sulit. Tapi di abad ke-15 mulailah strategi itu berubah. Ya. Jadi para wali ini tidak bicara bendera Islam, tidak. Ya. Mereka mulai menularkan melalui cara hidup, cara pandang. Mulai menggeser cara pandang masyarakat. mungkin menggunakan kan ada wayang. Betul, dan lain termasuk sebagainya, termasuk dengan budaya media tradisi kesenian. Ya. Mereka tidak menghilangkan itu, justru memanfaatkan itu. Ya. Bagaimana Kanjeng Sunan Kalijaga mementaskan lakon Mahabharata, tapi versi beliau bukan versi aslinya ya, sehingga di situ bisa menyisipkan ajaran-ajaran Islam. Jadi saya pikir itu bukan sesuatu yang apa ya. Dan ini harus ini bagian sejarah yang memang perlu Betul. kita lihat lagi, kita pelajari, kita jadikan inspirasi. Betul. Untuk kebinekaan Iya. kita ya. Dan saya ini seolah-olah bahwa ya, terus terang apalagi kalau kita melihat tahun Iya. 98 gitu, Iya. begitu ada huru-hara Iya, dan betul. biasanya kalau ada konflik Iya. itu keturunan Tionghoa, Iya, Chinese itu menjadi biasanya sasaran. menjadi sasaran, Iya. jadi target Iya. atau menjadi kambing hitam dan lain sebagainya. Tapi ini perlu Iya. diingat kembali bahwa sebelum kita ada ini sudah lebih dari Iya. 500 tahun itu ternyata Iya. yang salah satu yang menyiarkan Islam Iya, itu betul. adalah itu keturunannya Laksamana Cengho Betul. yang menetap di sini. Ada salah satu wali yang datang ke Pulau Jawa ini ikut ke kapal Laksamana Cengho. Beliau bernama Syekh Hasanuddin dari daratan Cina. Ya. Beliau datang dan kemudian bermukim di sini, membuat kalau sekarang mungkin istilahnya semacam pesantren ya, mengajarkan Islam di daerah Karawang sampai hari ini masih ada. Diteruskan oleh keturunannya pesantren Syekh Kuro. Ya. Syekh Kuro itu julukan beliau karena beliau spesialisasi dalam ilmu Quran. Iya. Dan setahu saya Sunan Ampel Sunan juga Ampel katanya juga sebenarnya betul. dia Ya. itu orang Dan faktanya Tionghoa. memang agama Islam lebih dulu masuk ke daratan Cina di abad ke-7, abad ke-8 dibandingkan dengan ke Nusantara baru di abad ke-14-15. ya. Jadi ini luar biasa kalau kita melihat ini perspektif Ya. yang harus kita pahami. Nah, ini relevansinya pada saat ini saya lihatnya kan ini banyak sekali dikunjung oleh anak-anak Ya. muda ya. Ya, betul. Pengamatan Pak Haidir ini masuk nggak atau peduli nggak atau bagaimana membuat generasi muda ini memahami dan juga mengapresiasi Ya. yang kita miliki di sini. Walaupun tidak terlalu banyak, ya saya masih kadang-kadang ada rasa khawatir bagaimana kita bisa melestarikan aset bangsa ini untuk tahun-tahun ke depan. Ya. Tapi di sisi lain saya juga bangga karena masih ada anak-anak muda yang berkunjung ke sini. Mereka banyak bertanya dan saya selalu membawa mereka kepada bagaimana dulu nenek moyang kita, leluhur kita bisa bikin ini, bisa bikin itu, bisa menghasilkan karya yang bisa dinikmati sekian abad kemudian oleh kita. Ya.
terpikir nggak oleh kita bikin apa yang bisa dinikmati oleh generasi 200 tahun yang akan datang. Saya selalu mengajak mereka untuk berpikir seperti itu. Tentunya ya yang bukan seperti ini. Ini kan zaman itu ya. Zaman itu meninggalkan yang seperti ini. Zaman kita apa yang bisa kita bikin? Mungkin dalam bentuk sistem, mungkin dalam bentuk konsep ya. Bagaimana memajukan ekonomi masyarakat. Sesuatu yang bisa dipakai dari generasi ke generasi. Istilahnya kita ini kebinekaan ini merupakan DNA dari bangsa Indonesia, Nusantara kan kita dikenal sebagai itu. Justru kami punya mimpi lah, ya punya angan-angan. Tentunya pemerintah dengan kemampuan teknologi yang ada sekarang, kayaknya bisa mengembalikan taman air ini menjadi seperti dulu. Seperti sedia kala. Ada airnya, ada air mancurnya, ada air terjun dulu tuh seperti itu. Tapi dengan adanya ini banyak sekarang pengunjung ini kan terbuka ya untuk publik ya, supaya tidak rusak, tidak ada ya biasalah kalau terbuka untuk umum pasti apa hal-hal yang harus diperhatikan. Sejauh ini sih memang alhamdulillah tidak terjadi di sini ya. Sifat-sifat yang sifatnya gitu ya. Vandalisme atau apa itu enggak ada ya. Jangan sampai terjadi. Susah juga ini soalnya karang. Kenapa? Karena sejak awal dibangunnya ini merupakan aset kerajaan, ya kan? Sehingga masyarakat juga jaga jarak lah. Semua kalau mau masuk sini ya pasti minta izin. Mau mengadakan kegiatan juga pasti izin dulu. Ya. Jadi ini masyarakat ada semacam sense of history, ya. Jadi ada kepekaan sejarah. Bangunan-bangunan kuno yang bersejarah, apalagi dibumbui ya oleh cerita-cerita mistis, itu membuat mereka menjadi enggan untuk berbuat sembarangan. Itu seperti itu. Dan itu sebetulnya adalah strategi dari para leluhur kita untuk melestarikan kekayaan aset yang ada. Ya. Ada pohon besar dibilang angker. Gitu. Bayangkan kalau tidak ada cerita angker, mungkin pohon sudah lebih habis lagi. Iya. Ini mungkin itu strategi yang disebut bagus. angker aja masih kita tetap bilang aja semua hutan yang ada di Kalimantan itu angker, nanti kalau ditebang itu pasti karmanya nggak bagus begitu. Ada yang tanya ke saya, kenapa ziarah ke makam Sunan Gunung Jati kok dibatasi? Kok ada syarat ini, syarat itu, syarat ini? Kenapa? Ternyata kan tujuannya kan untuk pelestarian. Iya. Ya. Karena makam Sunan Gunung Jati bukan hanya makam, bukan tempat beliau-beliau ini dimakamkan, tapi di situ juga sekaligus museum. Ada guci-guci kuno dari abad ke-7 ke abad ke-8 yang dibawa oleh Cheng Ho. Tapi untuk merawat ini susah nggak? Apa yang paling menantang Pak Haidir? Keinginan banyak, tapi keterbatasan anggaran. Ya. Kemudian juga belum maksimal, terus terang belum maksimal perhatian dari pemerintah. Ini harus ini Jadi dimaksimalkan. di satu sisi pemerintah kita mendapatkan income yang cukup signifikan dari sektor pariwisata. Ini orang datang sini harus bayar kan? Iyalah, karena kalau nggak bayar juga buat pemeliharaan. Kalau bisa justru karena masuknya lebih ditingkatkan gitu. Jadi justru kami punya mimpi lah, ya punya angan-angan. Tentunya pemerintah dengan kemampuan teknologi yang ada sekarang kayaknya bisa mengembalikan taman air ini menjadi seperti dulu. Seperti sedia kala. Ada airnya, ada air mancurnya, ada air terjun dulu tuh seperti itu. Dalam cerita-cerita lama tuh ini ada air terjun, ada yang seperti tirai. Tapi karang bentuknya dari dulu seperti ini seperti atau ini tidak dirubah. Sama sekali. Untuk struktur bangunan tidak ada yang berubah. Tidak ada yang datang dan mengambil karang-karangnya. Ada sebagian lah. Ya sebagian kecil. Mungkin ada ya. Tapi secara keseluruhan memang masih, seperti ini. Masih. Saya sih memperkirakan ini sekitar antara 80-90% bangunan ini. Dari aslinya ya.
Karena ada juga yang runtuh di bagian belakang sana. Terus saya pikir ini karena memang bentuknya agak unik begini karena runtuh juga atau Ya, memang dibangun. faktor alam ya, mungkin mereka juga kan kena panas, kena hujan, mungkin juga ada berubah sedikit-sedikit. Tapi kalau saya melihat foto-foto lama ya, karena pemerintah kolonial juga mereka meninggalkan ada foto-foto dokumentasinya dokumentasi, nampaknya ini masih bentuk aslinya. Kalau cerita-cerita tadi kita bicara mistis atau angker, ada nggak yang berkaitan Banyak. apa? Di sini Coba. misalnya di sini Spill. ada yang sudah tidak bisa kita lihat di tengah sini, ada namanya patung Perawan Sunti. Patung Perawan Sunti itu menggambarkan seorang wanita yang sepanjang hidupnya untuk beribadah ya. Dia tidak menikah, tidak berkeluarga, menjaga kesuciannya sampai akhir hayatnya. Itu sebutannya Perawan Sunti. Dan ini punya Ini orangnya dulu memang ada atau diabadikan dalam bentuk patung. Ya, ada patung. Tapi siapa dia patungnya kita nggak bagus. tahu. Figurnya siapa kita tidak tahu. Tapi orang yang seperti itu tidak hanya satu. Ya. Ada di keraton itu kalau mau menjelang Maulud, ya, bulan Safar. Bulan Safar itu wanita-wanita yang suci itu berkumpul di keraton. Di antaranya adalah mereka yang suci sampai seusia itu, sudah sepuh, sudah usia 60, 70, tidak pernah menikah dan kerjanya hanya beribadah saja. Buat apa mereka kumpul? Mereka mau bikin nasi Rasul. Nanti Mbak Desi perlu sekali-sekali menyaksikan upacara panjang jimat di Keraton Kasepuhan. Itu ada sajian nasi Rasul. Nasi Rasul itu berasnya dari padi yang dikupas satu persatu. Waduh. Sambil baca sholawat mengagungkan nama Nabi selama sebulan. 40 orang wanita suci. Sampai sekarang itu dilakukan. Tradisi itu masih berlangsung. Wow. Sehingga nasi yang dinamakan nasi Rasul itu sesuatu yang hidangan yang istimewa banget. Siapa yang boleh makan nasi? Dibagi-bagi kepada kerabat, keluarga, teman dan sebagainya. Ada yang hanya kebagian cuma beberapa butir saja, itu sebagai dianggap sebagai sekali. Sesuatu apalagi dikupas satu persatu sambil bermeditasi sambil baca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad. Sholawat itu kan mengagungkan dan Nabi. Pak Haidir pernah lihat sosok saya pernah lihat patungnya kecil, tapi karena ya tadi faktor keamanan, akhirnya patung itu dilepas dan diganti hanya pakai batu biasa gitu, karena khawatir juga kita kalau sampai patung itu hilang gitu. Tapi pada intinya sampai sekarang ini masih dijaga masih terawat ya. Mungkin harus ada anggaran yang lebih saja untuk supaya memastikan bahwa ini tidak rusak. Tapi sampai sekarang lumayan, berapa jumlah wisatawan atau pengunjung itu untuk setiap bulan rata-rata sekitar berapa ya, antara masih di bawah 10.000 lah. Tapi kalau pas misalnya kalau libur panjang biasanya memang lebih ramai. Libur panjang, libur anak sekolah ya, libur akhir tahun biasanya lebih ramai lah. Pak Edi, terima kasih banyak. Ini masih banyak yang sebenarnya yang saya ingin tanyakan. Tapi mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan mengenai tempat ini, apa yang kita bisa renungkan kalau kita ke Taman Air ini. Saya sih bersyukur ya kedatangan Mbak Desi dengan tim CNN, mudah-mudahan melalui media ini bisa bikin orang untuk menoleh ke Sunyaragi. Ada sesuatu yang membutuhkan kepedulian ya dari kita semua untuk bagaimana menjaga dan melestarikan ini. Ini adalah aset ya. Berkaitan dengan sejarah bangsa kita, berkaitan dengan identitas kita sebagai bangsa ya. Yang juga bisa menjadi faktor pendorong ekonomi. Karena ketika tempat ini ramai, maka orang-orang bisa berjualan, bisa menjajakan hasil karyanya. Ada mungkin cenderamata, batik dan sebagainya. Seperti itu. Iya, baik. Terima kasih banyak Pak Haidir. Memang ini tempat yang sangat unik, tempat yang luar biasa, patut dikunjungi, kaya tentu saja dengan sejarah. Dan memang kita harus lebih mengapresiasi ya kekayaan budaya
kekayaan sejarah yang kita miliki, apalagi ini menunjukkan bahwa sebenarnya sejak dahulu kala Nusantara itu adalah pusat perkumpulan semua peradaban. Jadi kebinekaan itu memang sudah bagian dari identitas bangsa kita. Iya, demikian Insight with Desi Anwar kali ini. Terima kasih juga atas perhatian Anda. Jangan lupa Anda juga dapat menyaksikan acara ini di cnnindonesia.com dan juga di YouTube CNN Indonesia Insight with Desi Anwar. Sampai jumpa. Bye-bye.